Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Alam semesta primal, wilayah manusia, tanah suci Bima Sakti. Lautan jauh tak berujung yang perkasa itu damai tanpa riak apapun. Hua, sebuah menara 9 lantai datang terbang dari ruang hampa jauh di kejauhan. Itu terbang jauh ke langit atas lautan jauh yang tak terbatas. Ini menara bintang. Ini adalah menara bintang pemimpin gerombolan Bima Sakti. Awalnya ada sekelompok besar makhluk hebat yang berkumpul di tanah suci Bima Sakti. Selain beberapa dewa sejati, ada lebih dari 100 penguasa alam semesta yang hadir. Tidak diragukan lagi, mudah bagi sekelompok besar dari mereka untuk dengan cepat melihat menara 9 lantai yang muncul di langit atas lautan terpencil yang tak terbatas, yang juga merupakan salah satu harta karun khas Luo Feng. Banyak sosok berteleportasi secepat yang mereka bisa. Itu mereka. Pintu Star Tower terbuka, dan Luo Feng, mengenakan jubah putih, berjalan keluar. Dari jauh, dia melihat banyak makhluk besar yang bergegas ke arahnya. Di belakangnya, Fire Dome dan Hong muncul. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Guru. Sekelompok lebih dari 100 makhluk hebat telah bergegas mendekat dan membungkuk dengan hormat, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan rasa urgensi di mata mereka. Sebagian besar dari mereka berada di atas tangga sosial ras manusia, jadi pasti, mereka akan mendengar berita tentang pertempuran antara Luo Feng dan binatang sektor. Binatang sektor adalah musuh terbesar dari seluruh samudra alam semesta. Itu mungkin bisa menghancurkan semua ras. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan urgensi? Luo Feng mengangguk. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, seorang pria berkulit abu-abu berkata dengan hormat tetapi cemas. Kita semua telah mendengar berita tentang pertempuran antara pemimpin gerombolan Bima Sakti dan binatang sektor, dan kami ingin tahu tentang bencana binatang sektor. Apakah kamu percaya diri? Yang lain semua melihat ke arah Luo Feng. Mereka tidak dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah bertanya pada Luo Feng apakah dia memiliki kepercayaan diri. Luo Feng melihat kelompok master alam semesta di depannya. Dia mengerti bahwa kelompok ini hanya membutuhkan sedikit lebih banyak iman. Mereka merasa tidak berdaya melawan binatang sektor. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pemimpin gerombolan, mereka semua menatapnya dengan penuh harap. Tatapan Luo Feng menyapu banyak makhluk besar manusia. Kemudian, mengangguk sedikit, dia menjawab, "Ya." Seketika, beberapa master menunjukkan percikan kegembiraan. Fire Dome True God mengambil langkah maju dan berkata dengan lugas, "Guru masih memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan. Semua orang bisa pergi sekarang." Baiklah. Setelah menerima balasan seperti itu dari Luo Feng, penguasa alam semesta, meskipun tidak sepenuhnya tenang, sekarang lebih diyakinkan dengan secercah kepercayaan. Satu persatu, mereka pergi dengan cara yang paling hormat. Fire Dome True God dan Hong saling menatap mata. Mereka tidak memaksakan lebih lanjut pada Luo Feng. Mereka berdua tahu bahwa kali ini, Luo Feng memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Setelah melihat semua orang pergi, tatapan Luo Feng menjadi menyendiri. Dia berbisik, manusia merasa tidak aman, gelisah, takut, khawatir, namun terlepas dari seberapa mengesankan makhluk hebat itu, dalam menghadapi bencana sektor binatang, tidak ada yang bisa menjamin kepercayaan 100%. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Karena tidak ada yang tahu betapa menakutkannya binatang sektor ini menjelang akhir. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hal-hal yang tidak diketahui menimbulkan ketakutan terbesar. Bahkan dokumentasi yang dilakukan pada binatang-binatang sektor di dunia jin terdiri dari catatan-catatan yang dibuat setelah binatang-binatang sektor memasuki masa pertumbuhan mereka, dan bahkan itu hanyalah legenda. Inilah sebabnya mengapa tidak ada informasi rinci yang bisa didapat. Dia telah memperoleh beberapa informasi dari binatang sektor yang baru saja memasuki tahap ketiga. Tidak diragukan lagi, informasi itu jauh dari informasi yang mungkin diperoleh dari bentuk akhir Raja Binatang Sektor. Mari kita mulai. Luo Feng berbalik untuk melihat menara bintang. Itu ditangguhkan di samping. Saya harap darah binatang sektor ini tidak mengecewakan saya. Hong. Pada saat itu, air laut jauh di bawahnya mulai bergolak dengan gelombang yang bergulir. Dalam sekejap, gulungan ombak itu melonjak menjadi ombak yang menjulang setinggi 10 juta kilometer.
Gelombang besar ini menyelimuti Star Tower secara keseluruhan. Star Tower benar-benar tenggelam. Ketinggian ombak di lokasi asli Luofeng juga meningkat pesat, mencapai ketinggian 100 juta kilometer. Dibandingkan dengan diameter samudra terpencil yang tak terbatas, yang selebar 12 tahun cahaya ini relatif tidak mencolok. Di tengah gelombang besar ada ruang hampa, dan menara bintang ditangguhkan dalam ruang hampa ini. Darah dari binatang sektor mengandung kekuatan yang benar-benar kebalikan dari kekuatan dewa. Kecerobohan sekecil apapun, dan saya mungkin akan dimusnahkan. Petik 2. Mengenakan jubah putih, Luofeng memandang menara bintang di bawahnya. Mengandalkan kekuatan isapnya, Luofeng mengendalikan setetes darah hitam, yang juga tertahan di ruang hampa. Dia tidak berani menggunakan kekuatan sucinya untuk menangani darah ini, karena dia takut bahwa kontak apapun yang dilakukan dengan itu akan menyebabkannya dimusnahkan secara tidak sengaja. Sebelumnya, dia telah menciptakan kembali Morosa sektor binatang dengan bantuan dunia pusaran air. Dia telah langsung menyedot darah sektor binatang ke menara bintang, yang telah dia gunakan sebagai wadah penyimpanan darah ini. Selama ini, dia tidak pernah melakukan kontak dengannya melalui kekuatan dewanya. Kemudian Luofeng telah membagi darah sektor binatang menjadi 16 bagian. Dia takut, jika dia sedikit ceroboh, dia mungkin secara tidak sengaja memusnahkan darah ini. Kali ini, di bawah dasar Star Tower, adalah salah satu dari 16 bagian itu. Itu adalah satu tetes darah sektor binatang. Tetesan darah ini seluruhnya berwarna hitam dan lebih indah dari berlian manapun. Dengan diameter sekitar 1 km, tidak mungkin bisa dipotong lebih jauh. Tidak diragukan lagi, ini sekecil mungkin. Teknik bakat, penciptaan. Luofeng berjubah putih melihat setetes darah hitam yang melayang di udara. Kemudian, dengan gerakan dalam pikirannya, Remote Ocean segera mengeksekusi teknik bakat itu. Berdengung, ruang di sekitarnya jatuh ke wilayah terselubung dari teknik bakat ini. Tetesan darah hitam yang awalnya begitu misterius ini dengan cepat dilucuti dari lapisan luarnya yang misterius di bawah pelaksanaan teknik ini. Struktur internal dengan cepat dianalisis oleh Luofeng, dan ada indikasi terus-menerus bahwa darah ini terdiri dari berbagai titik cahaya total 100.000 titik cahaya. Setiap titik kemudian dibedah lebih lanjut. Bintik-bintik cahaya ini adalah mengaum, miniatur binatang sektor, semuanya berwarna hitam, dengan 2 kepala, sepasang tangan, dan sepasang kaki, berdiri dengan postur tegak, meraung. 100.000 titik cahaya. Dan setelah dibedah, banyak binatang sektor mini yang luar biasa ditemukan. Beberapa memiringkan kepala mereka ke belakang dan meraung. Beberapa membungkuk. Beberapa melambaikan cakar mereka. Beberapa sedang tidur nyenyak. Beberapa berdiri di samping dalam diam. Tingkat analisis yang lebih dalam menemukan bahwa setiap miniatur binatang sektor dikatakan sebagai game Kaisar Badak yang paling mendalam, yang jauh melebihi game Kaisar Badak lainnya yang pernah dipahami Luofeng. Itu misterius dan tidak terduga. Pada saat itu, tubuh lautan jauh memasuki ruang budidaya di dalam perahu mausoleum dan terus-menerus memahami dan menganalisis dengan kecepatan tinggi di bawah lingkungan di mana waktu dipercepat dengan kecepatan 10.000 kali. Diagram struktur kehidupan dari setetes darah sektor binatang jauh lebih kompleks daripada diagram struktur kehidupan dewa sejati lainnya atau dewa ruang hampa sejati yang pernah ditemui Luofeng. Karena statusnya di dunia jin, dari triliunan era, Luofeng mungkin telah memperoleh beberapa sisik, baju besi, rambut, dan sampel darah dari dewa ruang hampa yang sebenarnya. Dia bahkan mungkin telah memperoleh sampel dari bentuk kehidupan di tingkat dewa sejati yang abadi. Sayang sekali, diagram struktur kehidupan dari dewa sejati yang abadi benar-benar tak terduga. Itu melebihi rentang pemahaman Luofeng. Meskipun dia mampu memahami diagram struktur kehidupan dewa sejati dan dewa sejati ruang hampa, bagi Luofeng, yang telah mencapai hingga 89.999 kali tingkat gen kehidupan, bantuan yang diperoleh tidak signifikan. Bagaimanapun, binatang sektor ini adalah bentuk kehidupan paling mulia di seluruh samudra alam semesta. Untungnya, itu masih dalam tahap kehamilan, jadi Luofeng masih bisa mengawasinya. Jika naik satu tingkat lagi, itu akan menjadi terlalu dalam, dan Luofeng mungkin tidak dapat menganalisisnya sama sekali. Teknik talenta saya hanya bisa menganalisis hingga level ini. Diagram struktur kehidupan binatang sektor memang sangat kompleks. Dewa sejati dan dewa sejati ruang hampa sama sekali berbeda. Petik 2.
Alis Luo Feng terjalin erat saat kesadarannya beroperasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kecepatan 10.000 kali lipat dari waktu normal, dia telah mengingat sejumlah besar informasi. Namun, semakin dalam, dia menyadari bahwa ini adalah dua metode yang sama sekali berbeda. Itu bisa dipahami dengan cara ini, dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, dan binatang sektor semuanya secara fundamental berbeda dalam hal diagram struktur kehidupan mereka. Mereka semua terdiri dari struktur yang berbeda. Sebelumnya, Luo Feng belum mencapai pemahaman yang lengkap tentang ini. Penguasa alam semesta, dewa sejati, dan dewa sejati ruang hampa setara dengan elemen musik, do, re, mi, fa. Tapi binatang sektor lebih seperti kode biner dari bahasa komputer, yang terdiri dari 1 dan 0. Semuanya terdiri dari elemen penting yang berbeda. Ini bisa didasarkan pada satu teori, bentuk kehidupan dari samudra alam semesta pada dasarnya berbeda dari binatang sektor. Jika saya benar-benar menjadi dewa sejati, maka jalan yang saya ambil akan benar-benar berbeda dari rata-rata dewa sejati, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Bagaimana itu akan membantu saya? Luo Feng frustrasi. Beberapa saat yang lalu, dia sedikit mendapatkan pemahaman, akselerasi 10.000 kali setara dengan lebih dari 3 hari. Dia sudah menyadari bahwa diagram struktur kehidupan dari binatang sektor mewakili dunia luas lainnya. Itu juga mewakili rute lain. Rute itu, pada gilirannya, mewakili masa depan yang seluas dunia yang diwakili oleh diagram struktur kehidupan. Masalahnya, sangat sulit untuk memahami sesuatu darinya. Aku benar-benar kehabisan akal untuk membuat ras yang mampu berkembang biak dan mempelajari diagram struktur kehidupan. Saya telah menghabiskan hingga 1 triliun era. Namun saya terjebak pada langkah terakhir ini. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Sekarang, mari kita pahami dulu dan berharap darah binatang buas sektor ini akhirnya bisa membawaku ke pencerahan jiwaku. Luo Feng tidak berpikir lagi dan segera membenamkan dirinya dalam memahami diagram sebagai gantinya. Damai dan tenang kembali ke Universe Ocean. Tubuh Mosa Luo Feng dan tubuh Remote Ocean naik ke Star Tower sementara tubuh Golden Hornet Beast-nya naik ke kapal dan tetap ditempatkan di Universe Ocean untuk tetap waspada setiap saat sambil menunggu binatang sektor muncul kembali. Perahu mausoleum ditinggalkan di samudra terpencil yang tak terbatas, di mana Luo Feng telah meninggalkan tubuh yang ditopang oleh kekuatan ilahi di ruang kultivasi untuk melakukan pemahaman dan kultivasi. Waktu berlalu. Berbagai ras masih khawatir, tetapi, dalam sekejap mata, 1000 tahun berlalu. Sektor binatang tidak muncul kembali sepanjang waktu, sehingga memberikan kredibilitas klaim Luo Feng bahwa setidaknya untuk waktu yang singkat, binatang sektor tidak akan muncul kembali. Alam semesta virtual, di area di luar angkasa yang hanya milik Luo Feng. Di tengah ruang hampa yang sepi itu, sebuah istana mengapung. Di alun-alun umum sebelum istana, tidak ada seorang pun selain Luo Feng. Mengenakan jubah putih, Luo Feng duduk bersila tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat jauh ke kejauhan pada banyak bintang yang memenuhi ruang hampa yang gelap. Su. Dua sosok muncul dari udara tipis. Ayah. Dua pemuda yang tampak bergaya berjalan mendekat. Luo Feng biasanya melarang makhluk besar biasa memasuki tempat ini, bahkan jika mereka adalah muridnya. Pada hari-hari biasa, tidak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk masuk tanpa izin kecuali hari-hari ketika Luo Feng ingin memberikan kuliah. Adapun dewa sejati lainnya, hanya pada saat-saat genting mereka akan diberikan hak untuk datang. Namun, ada beberapa yang bisa muncul di sini kapan saja mereka mau, seperti pemimpin kota primal Chaos, Truyan, dan keluarganya. Luo Ping, Luo Hai. Luo Feng berbalik untuk melihat tempat yang tidak jauh dari sana, di mana kedua putranya muncul. Jangka waktu 1 triliun tahun yang panjang tanpa henti telah membawa banyak perubahan pada Luo Ping dan Luo Hai. Mereka bukan lagi pria yang sama seperti ketika mereka masih muda. Sekarang, mereka lebih bertekad dalam perjalanan yang ingin mereka ambil dalam hidup. Ayah, kata Luo Ping, kami di sini karena sektor binatang. Kami khawatir dan ingin tahu lebih banyak darimu, ayah. Khawatir. Luo Feng melihat kedua putranya sekali, lalu berbalik untuk melihat jauh ke dalam ruang hampa yang tak berujung. Siapa yang tidak khawatir? Menghadapi binatang sektor, bahkan dia khawatir. Tetapi ras lain telah menggantungkan semua harapan mereka padanya. Dan dia, pada siapa dia bisa menggantungkan harapannya? Tidak ada. Dia tidak memiliki makhluk hebat lain untuk diandalkan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri.
Dia khawatir jika dia tidak bisa menghentikan sektor binatang, seluruh umat manusia, denyut nadi bumi, dan keluarga tercintanya akan binasa. Namun, karena kekhawatiran ini, dia tidak lagi menahan rasa takut. Aku hanya diizinkan untuk melakukan yang terbaik. Saya tidak punya jalan untuk mundur. Luo Feng dihukum. Sampai jam terakhir, jika saya belum naik level ke tahap ketiga dari rute kekuatan dewa, maka bahkan jika tubuh dewa saya tidak dapat mencapai terobosan, saya akan segera menjadi dewa sejati, mendapatkan kekuatan tempur yang lebih kuat, dan melawan pertempuran ini dengan semua yang saya miliki. Dia tidak punya pilihan lain. Meskipun situasi terbaik baginya adalah mencapai 90.000 kali tingkat gen kehidupan saat telah mencapai tahap ketiga dari rute kekuatan dewa, tetapi dalam menghadapi bencana yang akan datang, waktu adalah yang terpenting. Sebenarnya tidak banyak yang bisa dia lakukan, tetapi menjadi dewa sejati pada tahap kedua dari rute kekuatan yang saleh masih jauh lebih baik daripada mereka yang menjadi dewa sejati melalui rute hukum. Ayah. Sebuah suara dari samping mengganggu pikiran Luo Feng. Luo Feng menoleh untuk melihat putra-putranya. Dari mata Luo Ping dan Luo Hai, Luo Feng bisa merasakan kekhawatiran dan kegelisahan kakak beradik itu. Yakinlah, Luo Feng berdiri dan menepuk pundak kedua bersaudara itu. Ayahmu percaya diri. Kedua bersaudara itu mendengar kata-kata ayah mereka tetapi masih merasa tidak nyaman. Keduanya sangat menyadari berita tentang bencana sektor binatang. Mereka sadar bahwa selama bencana kali ini, tidak ada ras lain yang bisa menghentikannya. Di seluruh samudra semesta, satu-satunya harapan yang tersisa adalah ayah mereka. Stres yang luar biasa. Bagaimana dia akan menanggung semuanya? Tentu saja, tangan Luo Feng bertumpu pada bahu saudara-saudaranya. Jika ayahmu gagal, maka ayahmu dan putra-putranya juga ibumu. Mari kita hadapi kehancuran bersama sebagai sebuah keluarga. Dengan begitu, setidaknya kita semua akan memiliki teman satu sama lain bahkan dalam menghadapi kematian. Luo Ping dan Luo Hai tertawa. Mereka setuju, menganggukkan kepala mereka dengan penuh semangat. Pergi, kata Luo Feng. Kedua bersaudara itu menghilang. Ada jejak senyum di mata Luo Feng. Kedua putranya telah menjalani 1 triliun era mengasah dan melatih keterampilan mereka, jadi ketika menghadapi kematian, mereka tidak terpengaruh. Jika saya gagal, semuanya akan musnah. Berbagai adegan melintas di benak Luo Feng. Gurunya, Truyan, pemimpin kota Primal Chaos, teman baiknya, Rong Jun dan banyak lainnya, orang tuanya, istrinya, putranya, adik laki-lakinya, dan banyak pahlawan yang telah mengorbankan hidup mereka melawan binatang buas untuk memastikan kelangsungan hidup penduduk bumi. Semuanya, jika dia gagal, akan direduksi menjadi ketiadaan. Pada generasi sebelumnya, sebelum 3 era reinkarnasi, makhluk hebat seperti Jie Fanzi telah lama direduksi menjadi ketiadaan. Mungkin, di dalam 3 negeri paling berbahaya, mungkin ada kata-kata yang tertinggal sebagai bukti bahwa makhluk-makhluk besar ini pernah ada pada suatu waktu. Di dunia jin yang jauh, tubuh asli penduduk bumi Luo Feng berada di dalam kamp militer tentara timur. Namun, tubuhnya yang saleh mulai runtuh dan hancur. Binatang sektor itu telah melarikan diri, dan itu pasti tidak akan menyerah untuk membalas dendam. Ini hanya ketenangan sebelum badai. Terlepas dari apakah saya mencapai terobosan hingga 90.000 kali tingkat gen kehidupan atau tidak, saat bencana terakhir terjadi, saya harus menjadi dewa sejati segera. Dan saat saya menyeberang ke tingkat dewa sejati, berbagai tubuh saya akan bergabung untuk membentuk tubuh asli saya. Kemudian, tanpa ragu, tubuh asli penduduk bumi saya harus kembali. Petik 2. Luo Feng berdiri di dalam rumah batu, namun kekuatan dewanya menghilang tanpa suara dan terus-menerus, kembali ke dunia jin. Sesaat kemudian, tubuh asli pembumian Luo Feng hilang. Hanya tubuh lain yang ditopang oleh kekuatan ilahi yang tersisa. Sekarang, hanya tubuhku yang lain yang ditopang oleh kekuatan suciku yang tersisa di dunia jin. Tubuh Luo Feng yang lain tetap berada di rumah batu saat dia menggelengkan kepalanya dalam diam. Saya harus menunda semua kunjungan untuk saat ini dan tidak bertemu siapapun untuk saat ini. Dalam sektor puncak miring dari 3 tanah paling berbahaya di samudra semesta, di wilayah inti sektor puncak miring, adalah tanah kegelapan. Kulit dan daging hitam terkoyak. Darah berceceran di mana-mana. Kepala yang mengerikan melahap suapan besar saat ia menggigit dan mencabik mangsanya dengan gila-gilaan. Hahaha, merobek dan menggigit, sektor binatang Morosa tertawa seolah-olah sudah gila.
Aku, Morosa, telah membalikkan keadaan. Aku benar-benar berhasil. Tubuhnya dirusak oleh luka-luka di sekujur tubuhnya, dan kepala keduanya robek begitu parah sehingga hanya tersisa setengahnya, indikasi yang jelas dari pertarungan yang sangat ganas yang telah melibatkannya. Pertempuran di antara Beast Sector adalah cerita yang sama sekali berbeda dari pertarungan antara Beast Sector dan Dewa Sejati. Ketika binatang-binatang sektor dan dewa-dewa sejati bertarung, mereka dapat memanfaatkan sifat yang berlawanan dari kekuatan satu sama lain untuk menguras kekuatan satu sama lain, atau binatang sektor dapat dengan mudah membelahnya untuk melarikan diri saat dibutuhkan. Tetapi ketika sektor binatang bertarung satu sama lain, situasinya berbeda. Kekuatan mereka sama, dan mereka membawa sial satu sama lain dengan menggunakan cara bertarung yang sama. Misalnya, jika satu sektor binatang membagi dirinya menjadi 99 tubuh yang berbeda, lawannya bisa melakukan hal yang sama. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari yang lain. Morosa, jika kamu memakanku sekarang, di masa depan, kamu akan mengalami nasib yang sama dimakan oleh binatang sektor lain, kata binatang sektor dengan lubang menganga di dadanya. Itu melolong dalam keengganannya untuk menjadi sasaran serangan Morosa yang brutal dan terus-menerus. Itu juga hanya memiliki satu kepala yang tersisa, yang saat ini sedang disantap oleh Morosa. Aku sudah terluka parah sebelum bertarung denganmu, tetapi meskipun begitu, kamu memiliki kemenangan yang sulit sehingga tidak mungkin kamu bisa bertahan melalui semua ini. Bodoh sekali. Morosa melahap seperti orang gila saat dia mengutuk dan bersumpah. Meskipun kamu terluka parah dan mungkin masih lebih kuat dariku, dalam hal pengalaman dan teknik bertarung kamu jauh lebih rendah. Di masa lalu, Morosa telah berdiri di puncak sarang sektor binatang, kedua setelah Bedi. Berjuang terus-menerus melawan 1 miliar binatang sektor untuk mencapai posisi seperti itu, Morosa jelas tidak kekurangan pengalaman tempur. Bahkan jika itu sedikit kehilangan fondasinya, dengan mengandalkan teknik dan pengalamannya yang menutupi kekurangan ini. Ditambah lagi, namanya saja bisa menimbulkan ketakutan pada lawannya bahkan sebelum pertempuran dimulai karena lawan memikirkan Morosa yang maha kuasa sebelumnya. Faktor-faktor ini berkontribusi untuk mengklaim kemenangan terakhir. Melahapmu akan membuatku naik level ke tahap kedua. Morosa berteriak. Mengingat pengalaman bertarungku dan bertarung dengan Beast Sector lainnya di tahap kedua, peluangku untuk menang masih tinggi. Di masa depan, saya masih bisa kembali ke tahap ketiga. Petik 2. Tahap ketiga, jika langkah pertama Anda lambat, setiap langkah selanjutnya juga akan lambat. Sudah ditakdirkan bahwa Anda tidak akan pernah bisa menjadi raja terakhir. Petik 2. Binatang sektor lainnya, yang digigit dan dicabik-cabik, kehabisan kekuatan perlawanannya. Ini karena titik vital terpenting di dalam tubuhnya telah ditelan. Tanpa area ini, rasanya seperti sumur kering. The Sector Beast benar-benar tanpa kekuatan tempur. Sebelumnya, ketika saya menyadari bahwa saya kalah dalam pertempuran, saya sudah menyebarkan berita tentang Anda ke seluruh sarang. Binatang yang sekarat itu tampaknya menjadi gila dan melanjutkan dengan berkata, aku mengatakan bahwa, kamu, Morosa, telah kembali dari dunia luar, tetapi kamu telah mundur satu tahap. Bahkan jika kamu menghabisiku, kekuatanmu mungkin berada pada level Beast Sector yang baru saja memasuki tahap kedua. Anda masih sangat lemah dibandingkan dengan banyak orang lain di sarang. Orang-orang menakutkan yang memasuki tahap ketiga pada saat yang sama denganmu pasti akan mencarimu untuk membunuhmu. Kamu menyebarkan berita? Morosa sedikit terkejut. Ini bukan kejutan besar. Itu sudah diharapkan sebanyak. Binatang sektor adalah bentuk kehidupan superior yang dilahirkan untuk dihancurkan. Jika itu berbaring rendah dan tidak melakukan apa-apa, Beast Sector lainnya tidak akan pernah tahu bahwa levelnya telah turun. Namun, saat ia mulai menyerang, setiap binatang sektor yang dilawannya akan segera mengetahui kebenarannya. Jika lawannya memenangkan pertarungan, kebenaran tentangnya mungkin tidak akan terungkap, lawannya mungkin akan mudah melakukannya sambil menikmati kemuliaan. Namun saat lawannya kalah dalam pertarungan, kebenaran tentang mungkin diungkapkan hanya sebagai sarana balas dendam. Dan saat berita tentang penurunan level Morosa diumumkan, Morosa akan menjadi target yang tidak berdaya sehingga setiap binatang sektor yang keluar dari sarang akan berani menyerangnya. Ini juga mengapa menjadi gila setelah dipaksa oleh Luo Feng untuk jatuh ke tahap pertama. Morosa tahu bahwa untuk naik kembali ke tahap ketiga dari tahap pertama sama sulitnya dengan pergi ke surga. Takut sekarang, binatang sektor sekarat diejek.
Takut, Morosa terus menggigit dan merobek suapan besar sambil terus berkata, ditakdirkan bahwa hanya akan ada satu raja terakhir. Karena saya telah jatuh jauh ke tahap pertama, sudah ditakdirkan bahwa saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tahta. Masa depanku akan tetap menjadi kematian, pada akhirnya. Jadi sekarang, jika saya harus menghadapi kematian lebih awal, apakah ada bedanya? Secara internal, Morosa terbakar dengan api kemarahan yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia mati, sebelum mati, dia harus membalas dendam pada manusia itu, Luo Feng, yang telah menghancurkan harapannya. Luo Feng, Morosa membisikkan nama ini dalam hati pada dirinya sendiri. Kamu telah berkelana ke dunia luar. Saya khawatir Anda belum mempelajari sedikit berita tertentu. Sektor binatang yang sekarat sangat ingin menangkap peluang sekecil apapun untuk memberikan pukulan kepada Morosa. Berita apa? Morosa memandang dengan acuh tak acuh pada binatang sektor yang sekarat, lalu menggigitnya lagi. Bedi, binatang sektor yang sekarat itu menyeringai. Bedi sudah mencapai tahap keempat. Kabar ini datang dari Batur sebelum meninggal. Banyak binatang sektor sudah tahu. Petik 2. Sebelum Batur meninggal, Morosa terkejut. Tidak heran itu tidak memberitahuku. 1 miliar binatang sektor telah lahir. Setelah itu, mereka saling bertarung. Binatang sektor yang lebih kuat dan lebih kuat secara alami membangun pijakan mereka di puncak. Morosa adalah salah satu dari mereka yang berada di puncak. Batur adalah yang lain. Baik Morosa dan Batur saling membenci satu sama lain. Batur telah meninggal, dibunuh dan ditelan oleh Bedi. Namun, pada saat yang sama, pertempuran itu juga memungkinkan Batur menemukan bahwa Bedi sudah menjadi binatang sektor pada tahap keempat. Secara alami, itu akan menyebarkan berita ini sebelum mati, meskipun dengan sengaja meninggalkan beberapa musuh bebuyutannya dari daftar pihak untuk diberitahu. Tahap keempat, Morosa membeku seolah disiram air es. Langkah pertama lambat, dan setiap langkah setelah itu juga lambat. Untuk menjadi raja terakhir, ia harus tidak pernah meninggalkan grup pertama, di mana ia pernah menjadi salah satu anggotanya. Masalahnya, ia telah menghadapi pengejaran Bedi yang tak ada habisnya dengan niat membunuh. Jadi ia memutuskan untuk mencari peluangnya sendiri untuk dengan cepat naik ke tahap ketiga puncak untuk melawan Bedi. Tidak disangka Bedi benar-benar berhasil mencapai tahap keempat. Raja terakhir, tidak ada lagi harapan. Aku ditakdirkan untuk menemui ajalku. Lalu, sebelum mati, aku harus membalas dendam pada manusia menjijikkan yang telah menghancurkan semua harapanku. Kepala Morosa yang lain, yang terluka, telah pulih sepenuhnya. Dengan kedua kepala terkulai rendah, itu dengan gila-gilaan merobek dan menggigit binatang sektor lainnya, mengambil suap besar dengan ganas. Aku akan mengirimkan berita itu ke Bedi, raung binatang sektor yang sekarat. Kamu dan Bedi telah berjuang untuk era tanpa akhir. Jika Bedi tahu kamu telah menjadi lemah, itu pasti akan mengejarmu. Anda hanya di tahap kedua, dan Bedi di tahap keempat. Kecepatan Bedi jauh melampaui Anda. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Binatang sektor yang sekarat meraungkan niatnya, lalu terkikik. Kepala Morosa yang lain menggigit lagi, dan sisa kepala binatang yang sekarat itu digigit. Merobek, ci. Satu suapan besar diikuti oleh suapan lainnya. Morosa melahap dan menelannya. Mata tunggal pada masing-masing dari dua kepala sektor binatang Morosa melintas dengan sinar cahaya sedingin es. Bahkan jika aku, Morosa, harus mati, pertama-tama aku akan membuat Luo Feng membayar harganya. Pada saat yang sama, ia dengan hati-hati merasakan banyak posisi binatang sektor di sekitarnya, terutama yang lebih kuat, seperti Bedi. Perhatian utamanya adalah untuk tetap waspada. Saat yang lebih kuat seperti Bedi semakin dekat, Morosa akan segera melarikan diri sejauh yang dia bisa. Jauh di dalam sarang sektor binatang, sosok hitam besar tergeletak di atas batu gurun yang terapung. Wow! Tiba-tiba duduk tegak dan melihat jauh ke kejauhan. Kedua kepala yang tampak mengerikan itu melihat ke arah yang sama pada saat yang bersamaan. Satu mata di setiap kepala tampaknya memiliki beberapa cahaya samar berwarna-warni yang berputar di dalam saat mereka melihat dengan dingin ke kejauhan. Morosa, gumamnya dengan suara serak. Kamu telah menurunkan level dan kembali ke tahap pertama? Sejak lahir, Anda dan saya telah berjuang dan bersaing satu sama lain. Sebelumnya, ketika Anda menderita kekalahan telak, Anda meninggalkan sarang dengan luka parah. Namun Anda kembali, dan Anda telah mundur ke tahap pertama. Tahap pertama puncak, membunuh binatang sektor tahap kedua yang terluka parah.
Tampaknya sulit, namun, Bedi tidak menganggapnya aneh. Ini adalah lawan lamanya, Morosa. Lawan ini pernah menjadi ancaman besar baginya. Tapi sekarang, lawan ini dengan susah payah kembali ke tahap kedua, tetapi Bedi sudah mencapai tahap keempat. Di dalam seluruh sarang sektor binatang, saat ini adalah satu-satunya yang diketahui telah mencapai tahap keempat. Menjelang tahap selanjutnya, jarak antara tahap yang berurutan bahkan lebih dibesar-besarkan. Bagaimana mungkin bentuk kehidupan dari Universe Ocean begitu kuat? Bedi berkata dengan suaranya yang rendah dan serak. Siapa yang bisa menyebabkan Morosa menjadi sangat menyedihkan? Mungkinkah itu yang disebutkan Dragon Rock dan Zenjia? Master nomor 1 Lautan Semesta, pemimpin gerombolan Bima Sakti? Sebagai binatang sektor yang paling kuat di dalam sarang binatang-binatang sektor sekarang, Bedi secara alami prihatin dengan kejadian di Samudra Alam Semesta. Melalui Kaisar Zenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga, ia telah mengetahui beberapa berita, dan juga, ia menyadari bahwa Tuan nomor 1 Alam Semesta Samudra adalah penguasa alam semesta, Luo Feng. Sayang sekali Zenjia dan Dragon Rock dikucilkan oleh berbagai ras di Universe Ocean, pikir Bedi. Aku bahkan tidak tahu apakah pemimpin gerombolan Bima Sakti ini telah mencapai terobosannya untuk menjadi dewa sejati atau tidak. Aku juga tidak tahu apakah Bima Sakti ini telah menggulingkan Morosa kembali ke tahap pertama dalam kapasitasnya sebagai alam semesta, master, atau jika dia melakukannya setelah dia menjadi dewa sejati. Bedi termenung. Kedua kemungkinan itu sangat berbeda satu sama lain. Jika Luo Feng telah menjadi dewa sejati, mampu menggulingkan Morosa kembali ke tahap pertama bukanlah hal yang mengesankan, dan ancaman yang dia ajukan tidak besar. Tetapi jika Luo Feng hanyalah seorang master alam semesta, namun mampu menggulingkan Morosa kembali ke tahap pertama, lalu ketika Luo Feng menjadi dewa sejati, seberapa tangguh dia? Sepertinya kekuatanku masih kurang, kata Bedi pada dirinya sendiri. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Saya harus menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Saya dulu lebih fokus pada binatang sektor tahap ketiga. Sekarang, saya perlu melahap bahkan binatang sektor tahap kedua. Jika saya melahap lebih banyak binatang sektor tahap kedua, mereka masih bisa disamakan dengan satu binatang sektor tahap ketiga. Strategi masa lalu Bedi sangat sederhana. Apapun yang mengancamnya, itu akan melahapnya. Dan bahkan jika itu tidak dapat melahap lawannya, itu akan menimbulkan luka parah padanya. Dengan cara ini, Bedi mampu mempertahankan posisinya di puncak tumpukan. Metodenya stabil dan praktis. Itu bisa dengan mudah mengawasi ratusan binatang sektor yang menjadi ancaman terbesarnya, tapi metodenya juga lambat. Jika itu untuk melahap dan menyerang sejumlah besar binatang sektor tahap kedua, itu akan naik level pada tingkat yang jauh lebih cepat, tetapi itu juga berarti bahwa dia tidak akan dapat memperoleh informasi yang cukup tentang mereka yang mengancamnya. Selalu ada dua sisi dari setiap koin. Sektor binatang Morosa dan Luo Feng telah bertarung satu sama lain dalam pertempuran di mana Morosa dikalahkan. Ini adalah kontak pertama antara binatang sektor dan bentuk kehidupan dari samudra alam semesta dan telah menyebabkan banyak ketakutan dan keresahan di antara berbagai ras samudra alam semesta. Berbagai ras menyadari bahwa ketika ada kontak pertama, pertemuan kedua kemungkinan akan segera terjadi. Demikian juga, Morosa, setelah digulingkan kembali pada tahap pertama, telah kembali ke sarang sektor binatang. Ketika banyak binatang sektor dari sarang mengetahui berita ini, mereka semua sangat terkejut. Itu membuat mereka sadar bahwa mereka telah keliru meremehkan berbagai ras di lautan semesta. Mereka tidak mengharapkan siapapun dari Universe Ocean menjadi begitu kuat. Juga, itu mendorong bis sektor yang sebelumnya mengikuti cara bertarung dan berevolusi secara sistematis, menjadi hiruk-pikuk. Perlahan-lahan, mereka mulai kehilangan pengendalian diri. Dewa leluhur yang sudah tua berdiri di tepi alun-alun di depan istana Dewa Leluhur dan melihat jauh ke kejauhan di banyak istana sektor binatang yang tergantung di ruang hampa. Pemimpin gerombolan Bima Sakti mungkin telah mengalahkan lawan sektor binatang pertamanya, yang, pada gilirannya, melarikan diri dari tempat kejadian, katanya. Tetapi menurut berita yang dikirimkan kepadaku oleh tekad asal, binatang sektor yang tak terhitung jumlahnya di dalam sarang mereka pasti akan terpengaruh. Mereka akan mempercepat laju evolusi mereka. Ada kemungkinan besar bahwa pertempuran terakhir antara binatang sektor dan kemungkinan akan dipindahkan ke depan. Petik 2. Ya, kata Dewa Leluhur termuda, dengan ekspresi serius dan khawatir. Pemimpin gerombolan Bima Sakti adalah satu-satunya harapan bagi samudra alam semesta kita.
Jika dia menjadi dewa sejati, kita masih memiliki harapan. Tetapi jika dia tidak memiliki terobosan, setelah pasukan binatang sektor yang perkasa menyerang kita, atau jika binatang sektor yang sangat kuat datang ke sini, kita tidak akan dapat menghentikan mereka. Pemusnahan akhir akan menjadi takdir kita. Apa masalah pemimpin gerombolan Bima Sakti? Hanya seorang master alam semesta, namun tingkat teknik rahasianya sangat ajaib. Dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Dia memiliki warisan nadi sungai Duandong, dan, dari dunia jin, dia juga memperoleh warisan peradaban kuno. Jadi mengapa dia masih tidak dapat mencapai terobosan dan menjadi dewa sejati? Bagi makhluk hebat lainnya, menjadi dewa sejati mungkin cukup menantang. Tapi dia seharusnya sudah menjadi satu sejak lama. Petik 2. Dewa leluhur wajah ganda menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Itu adalah poin yang bagus. Mengapa tidak ada terobosan bagi pemimpin gerombolan Bima Sakti untuk menjadi dewa sejati selama ini? Tidak hanya 3 dewa leluhur yang khawatir, tetapi berbagai ras dari seluruh samudra semesta juga khawatir. Kembali ketika warisan peradaban kuno belum diturunkan, menjadi dewa sejati sangat sulit. Tetapi karena hampir semua ras mengetahui tentang warisan peradaban kuno, tingkat kesulitannya telah berkurang dan sekarang sebanding dengan menjadi penguasa alam semesta. Luo Feng, di tanah suci Bima Sakti, Tuan Yan sejati berdiri di depan pagar di puncak istananya sendiri, memandang ke samudra terpencil yang tak terbatas jauh, jauh sekali. Ada kekhawatiran di matanya. Saya percaya bahwa sekarang, Anda pasti berada di bawah tekanan yang luar biasa, kata Tuan Yan sejati, karena berbagai ras di seluruh samudra semesta akan menggantungkan harapan mereka pada Anda. Pada saat ini, Anda harus bertahan. Anda tidak punya pilihan lain. Benar Yan patah hati. Muridnya ini, Luo Feng. Bagi Truyan, murid ini adalah kebanggaan terbesarnya. Kembali ketika Luo Feng pertama kali memasuki Primal Chaos City karena perang bakat, dia telah diambil oleh Truyan sebagai murid. Truyan telah melihat muridnya ini tumbuh dan dewasa di setiap tahap hidupnya. Truyan juga mengerti semua yang telah dialami Luo Feng di bumi. Muncul dari semua kesengsaraan itu, dia tidak pernah menundukkan kepalanya pada kesulitan. Dia lebih baik binasa dengan binatang yang melahap itu daripada menyerah. Tuan Yan sejati mengetahui masa lalu Luo Feng dan telah melihat bagaimana Luo Feng tumbuh dewasa. Dia benar-benar menghargai Luo Feng sebagai murid dan telah lama memperlakukannya seperti keluarga. Keluarga Truyan telah lama meninggal karena berlalunya waktu. Muridnya sama seperti keluarganya. Dalam hati Truyan, Luo Feng tidak kekurangan seorang putra. Mungkin Luo Feng tidak menyadarinya, tapi Truyan memang merasa seperti itu tentang Luo Feng. Kapan saja Luo Feng menjadi lebih kuat dan semakin kuat, Truyan merasa bersyukur atas keberhasilan Luo Feng. Namun, pada saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan Truyan tentang sakit hati yang dia rasakan. Kamu harus bertahan, menghadapi bencana ini, dan melawannya, Truyan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sesegera mungkin, cepat bangkit untuk menjadi dewa sejati. Itulah satu-satunya cara Anda memiliki harapan untuk bertahan hidup. Truyan mau tak mau berharap dia bisa menggantikan Luo Feng. Tapi dia sadar bahwa dia hanya akan menjadi sepotong makanan ringan di piring binatang sektor. Dia tidak akan berguna sama sekali. Luo Feng, jika kamu harus mati, kamu harus menunggu sampai kamu menghabisi semua binatang sektor. Leluhur bulan ungu meraung ke dalam. Kalau begitu kamu bisa mati. Kamu harus menjadi dewa sejati. Ini seharusnya tidak sulit bagimu. Leluhur Kaisar Timur berdiri di pohon leluhurnya dan melihat jauh. Tatapannya menembus alam semesta saat dia melihat ke arah alam semesta primal. Bahkan jika kamu memilih untuk mengambil rute kekuatan yang saleh, mengingat bakatmu, kamu harus bisa berhasil. Kamu harus menjadi dewa sejati. Divine Eye Master berkata, sangat menantikannya. Aku rindu untuk tidak menjanjikan kesetiaanku kepada binatang sektor. Kamu harus menjadi dewa sejati. Kamu harus menjadi dewa sejati. Berbagai ras Universe Ocean, termasuk serangga dan iblis, semuanya dipenuhi dengan antisipasi bersama. Semua menantikan Luo Feng menjadi dewa sejati. Jauh di sana, di 3 negeri paling berbahaya di mana kapal semesta berada, di dalam ruang pilar batu bergaris hitam. Oh, berapa tinggi! Di dalam bejana perak, Luo Feng berdiri di tengah aula. Tatapannya menembus dinding kabin saat dia melihat keluar. Dia melihat pilar batu bergaris hitam yang berdiri tegak, menjorok ke awan. Akhirnya, aku kembali ke sini lagi.
pilar batu bergaris hitam, salah satu objek aneh dari Universe Bot. Itu berisi dampak kuat dari kemauan. Semakin dekat, semakin mengerikan dampaknya. Juga, saat seseorang semakin dekat ke pilar batu bergaris hitam, laju kecepatan waktu dipercepat. Penguasa alam semesta biasa hanya bisa mendekati daerah yang memiliki kecepatan 1000 kali kecepatan waktu. Sementara Master Bintang Beiqi, yang paling dekat dengan dampak tekad itu, telah berhasil mencapai wilayah di mana kecepatan waktu setinggi itu. 130.000 kali. Biarkan aku melihat sendiri, kata Luo Feng, seberapa tinggi percepatan waktu di pilar batu bergaris hitam ini. Luo Feng menaiki perahu mausoleumnya dan dengan cepat menutup jarak antara dia dan pilar batu bergaris hitam. 10.000 kali, 30.000 kali. Perahu mausoleum terus terbang mendekat, tetapi Luo Feng mempertahankan ekspresi damai. Tekadnya telah mencapai tingkat dewa sejati yang abadi, yang jauh lebih kuat dari Master Bintang Beiqi. 100.000 kali, 120.000 kali, 150.000 kali. Ruang menjadi sedikit terdistorsi. Kecepatan waktu sangat cepat, sementara dampak kuat dari kemauan menghapus segala sesuatu di sekitarnya dalam gelombang. Seolah-olah itu berusaha untuk menghancurkan segalanya. Namun Luo Feng tampak seolah-olah dia sedang berjemur di angin musim semi, tanpa rasa tidak nyaman. 220.000 kali, 260.000 kali, 290.000 kali. 510.000 kali, 550.000 kali. Ekspresi Luo Feng sangat serius. Aku semakin dekat. Perahu mausoleum sudah terbang sangat dekat dengan pilar batu bergaris hitam. Namun, dampak dari tekad itu sekarang cukup kuat untuk membuat wajah Luo Feng cemberut. Perlahan-lahan, perahu mausoleum mulai mengurangi kecepatannya. Akhirnya, itu terhenti. Di sini, ini adalah batas akhir Luo Feng. Hidung Bot of Mausoleum hampir menyentuh pilar batu bergaris hitam. Saya ingin berhubungan dengan pilar batu bergaris hitam, tapi saya kira tekad saya harus mencapai batas tertinggi dari dewa sejati yang abadi, bisik Luo Feng. Saya masih kurang dalam aspek itu. Tekadnya mungkin telah mencapai tingkat dewa sejati yang abadi, tetapi dia belum mencapai batas tertinggi. Kecepatan waktu di sini kira-kira 600.000 kali. Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Tujuannya menaiki perahu mausoleum untuk datang ke ruang pilar batu bergaris hitam adalah untuk meminjam lingkungan unik ini, di mana waktu dipercepat, untuk memfasilitasi budidayanya. Ancaman dari binatang sektor telah membuat Luo Feng mendapat tekanan yang luar biasa. Dia perlu memaksimalkan penggunaan setiap detik yang dia miliki, jadi tempat ini muncul di benaknya. Di sini, saya bisa, sekali lagi, masuk ke ruang kultivasi. Luo Feng tenggelam dalam pikirannya. Ruang budidaya pada awalnya mampu menampung kecepatan waktu hingga 10.000 kali. Jika lingkungan di luar dapat mempertahankan percepatan waktu 600.000 kali, maka dengan menempatkan percepatan waktu dari dua lingkungan yang berbeda, ia dapat, secara teoritis, mencapai percepatan waktu 6 miliar kali. Tentu saja, ini tidak mungkin. Luo Feng, yang memiliki pemahaman mendalam tentang peradaban kuno, menyadari bahwa, di lingkungan di mana percepatan waktu setinggi 6 miliar kali, jika dia ingin percepatan waktu terus meningkat, akan ada peningkatan kesulitan yang drastis. Dampak tekad di sini terlalu kuat. Saya akan terpengaruh jika saya mulai berkultivasi di sini. Aku akan mundur sedikit. Luo Feng menggerakkan perahu mausoleum untuk mundur sedikit, berhenti di wilayah di mana percepatan waktu mencapai 500.000 kali. Kemudian tubuh aslinya yang asli memasuki ruang kultivasi. Di ruang kultivasi, akselerasi waktu bisa mencapai 10.000 kali. Percepat hingga 1000 kali, kata Luo Feng, mencoba mempercepat waktu. Kecepatan waktu di ruang kultivasi segera melonjak. Setelah itu, percepatan waktu dipertahankan pada 1000 kali. Dengan percepatan waktu eksternal 500.000 kali dan percepatan waktu internal 1000 kali dalam ruang kultivasi, percepatan waktu keseluruhan mencapai 500 juta kali. Panjang. Luo Feng ngeri saat dia melihat sekelilingnya. Lingkungannya bergetar, langit dan bumi bergetar, seluruh ruang warisan juga bergetar, dan energi dikonsumsi dengan cepat. Tidak baik, Luo Feng menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Kurangi akselerasi hingga 100 kali lipat. Kecepatan waktu segera dikurangi menjadi 100 kali. Lingkungan tampak stabil, tetapi energi yang tersimpan di dalam ruang warisan masih dikonsumsi dengan cepat. Masih terlalu cepat, kurangi menjadi 10 kali lipat.
Luo Feng terpaksa mengurangi sampai percepatan waktu hanya 10 kali. Kemudian, seketika, seluruh ruang warisan mendapatkan kembali kedamaian dan ketenangannya. Ruang budidaya hanya dapat menampung percepatan 10 kali. Namun jumlah energi yang dikonsumsi masih jauh lebih besar dari wilayah waktu normal dengan percepatan 10.000 kali. Mengingat cadangan energi di ruang warisan, itu harus mudah dipertahankan. Petik 2. Setelah serangkaian penyesuaian, Luo Feng akhirnya membuktikan bahwa ruang kultivasi dapat memungkinkan percepatan waktu dipertahankan pada tingkat 20 kali lipat. Menambahkan 500.000 kali dari luar, itu sama dengan 10 juta kali. Konsumsi energi akan sangat besar, tetapi, mengingat jumlah akumulasi dalam ruang warisan selama era yang tak terhitung jumlahnya, mempertahankannya dalam waktu yang lama harus dimungkinkan. Saya harus menghargai setiap detik yang berlalu. Saya harap saya dapat mencapai terobosan saya sebelum krisis sektor binatang. Luo Feng meninggalkan tubuh yang ditopang oleh kekuatan ilahi di perahu mausoleum saat tubuh aslinya yang berasal dari bumi pergi tanpa penundaan lebih lanjut. Waktu berlalu. Tahun demi tahun berlalu, tubuh yang ditopang oleh kekuatan dewa yang tersisa di wilayah pilar batu bergaris hitam itu berkultivasi seperti orang gila di lingkungan di mana akselerasi waktu dipertahankan pada 10 juta kali. Tubuh asli Luo Feng, di sisi lain, berjalan di mana-mana mencari inspirasi. Pertama, dia menjelajahi sektor puncak miring, di mana dia tiba di wilayah inti. Dia bahkan memberanikan diri lebih jauh ke bawah, di mana dia bisa melihat sekilas tanah kegelapan dari jauh. Kemudian dia melanjutkan ke tempat lain. Dia bahkan menemukan beberapa warisan yang ditinggalkan oleh dewa sejati lainnya yang telah mencoba untuk melampaui era reinkarnasi. Kemudian dia kembali melakukan tur keliling kapal semesta lagi sambil melihat sekeliling dengan seksama. Dia sangat teliti sehingga dia berhasil menemukan jejak yang ditinggalkan oleh beberapa makhluk hebat kuno yang digunakan untuk mengendalikan perahu semesta. Dia juga mengunjungi Flowing Countless Mountains, di mana dia menyadari bahwa ada juga jejak makhluk besar dari peradaban kuno yang dapat ditemukan. Terakhir, Luo Feng kembali ke alam semesta awal, di mana dia berjalan di sepanjang perbatasan dan bahkan mengunjungi wilayah milik klan dan ras lain seperti serangga, iblis, dan robot. Dia juga mengunjungi daerah di mana ras yang lebih lemah tinggal. Dia melihat kelahiran bentuk-bentuk kehidupan serta layunya bentuk-bentuk kehidupan. Dia juga melihat pertempuran dan pemusnahan nyawa, serta penghancuran sebuah planet. Terlepas dari kejahatan atau kebaikan, semua yang terjadi antara miliaran dan triliunan ras di alam semesta, Luo Feng hanya menonton dari sudut pandang seorang penonton, mengamati segala sesuatu dari samping tanpa campur tangan. Dia mengamati bentuk-bentuk kehidupan yang bertunas. Dia mengamati kelahiran sebuah planet baru. Dia mengamati penghancuran satu bintang pelancong dan penghancuran seluruh galaksi oleh lubang hitam super. Luo Feng sangat percaya alam semesta primal melahirkan miliaran dan triliunan bentuk kehidupan dengan jalur tertinggi kehamilan kehidupan. Dari faktor yang tak terhitung jumlahnya yang dia amati, dia harus dapat menemukan kunci untuk membuka pintu ke kekuatan dewa tingkat ketiga. Sesuatu yang tampak sesederhana bayi yang tumbuh dan layu seiring bertambahnya usia adalah sesuatu yang dipikirkan Luo Feng dengan cermat. Dia menyelidiki setiap jejak yang tertinggal di bawah percepatan waktu 10 juta kali. Sesuatu yang tampak sesederhana pengoperasian alam surgawi juga termasuk dalam lingkup eksplorasi Luo Feng. Diam-diam, tekad Luo Feng berangsur-angsur berubah. Bumi. Luo Feng berdiri di luar angkasa saat dia melihat ke arah planet biru jauh di kejauhan. Di bawah tatapannya, waktu mengalir mundur. Bumi mengorbit dengan cepat mengelilingi matahari dengan arah berlawanan arah jarum jam. Segala sesuatu di bumi terus berubah. Ini adalah masa lalu. Bagaimana dengan masa depan? Di bawah tatapannya, seluruh tata surya mengalami perubahan lagi karena berbagai pemandangan terus berubah. Adegan dari masa lalu sangat jelas ketika waktu dibalik. Namun ketika datang ke masa depan yang disaksikan Luo Feng, setiap adegan masih terus berubah. Peristiwa masa lalu telah terjadi, jadi tidak mungkin untuk mengubah atau membalikkannya. Di sisi lain, masa depan adalah hal yang tidak diketahui yang dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum, berbagai skenario semua tampaknya menuju hasil yang sama. 30.000 tahun mendatang, tata surya akan hancur, dan semua bentuk kehidupan akan musnah. Ini berarti binatang sektor telah menghancurkan segalanya. 60.000 tahun kemudian, tata surya akan hancur, dan semua bentuk kehidupan akan musnah.
110.000 tahun kemudian, tata surya akan hancur, dan semua bentuk kehidupan akan musnah. Menghancurkan, menghancurkan, masih menghancurkan. Tetapi ada satu hasil sebaliknya yang sangat mempesona, di mana bumi akan menjadi lebih berkembang, dan di mana banyak kapal luar angkasa akan menuju bumi. Bahkan setelah puluhan ribu era atau ratusan juta era, bumi akan tetap ada. Hasil ini mewakili fakta bahwa Luo Feng telah membunuh binatang sektor. Melihat semua kemungkinan yang ada di masa depan, Luo Feng hanya mengamati dengan tenang. Tiba-tiba, ekspresi Luo Feng berubah. Matahari. Mata Luo Feng berbinar. Di bawah tatapannya, dari masa lalu peradaban kuno ke masa depan, bumi masih mengorbit mengelilingi matahari. Bahkan dengan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan, bumi masih mengorbit mengelilingi matahari, putaran demi putaran, selamanya dan tanpa akhir. Ini mungkin tampak berulang dan tidak praktis, tetapi itu mengikuti aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bumi. Tatapan Luo Feng beralih untuk fokus pada bumi. Dari masa lalu yang tak berujung ke masa depan, bumi, sebagai planet kehidupan, terus-menerus menarik kekuatan kehidupan yang aneh dari jarak yang sangat jauh untuk membiakkan kehidupan. Kekuatan hidup ini tidak berwujud, tetapi melintasi alam semesta awal sambil melihat ke masa depan. Luo Feng samar-samar dapat melihat petunjuk yang mendorongnya untuk percaya bahwa bumi, memang, inti dari wilayah sekitarnya, tempat di mana semua kehidupan berkembang biak. Bumi berputar mengelilingi matahari. Matahari adalah intinya. Tetapi untuk sistem kehamilan kehidupan, di wilayah yang luas, bumi juga merupakan inti. Sebuah sistem langit. Sebuah sistem kehidupan. Semua sistem ini berbeda, namun mereka membentuk kombinasi yang sempurna. Tatapan Luo Feng menyapu berbagai adegan, yang menggambarkan jalur bintang yang tak terhitung jumlahnya di orbit. Kemudian adegan lain muncul. Itu adalah adegan dari diagram struktur kehidupannya sendiri, yang sangat rumit, dan juga, diagram struktur kehidupan dari binatang sektor. Berbeda, namun terhubung. Di luar ruang, di luar waktu, yang berasal dari hukum alam semesta tertinggi, semuanya akan menuju tujuan akhir yang sama. Lautan alam semesta, dewa-dewa sejati, dewa-dewa ruang hampa sejati. Binatang-binatang sektor. Semua bentuk kehidupan, bahkan yang benar-benar berlawanan tetapi dibesarkan oleh samudra alam semesta, ditakdirkan untuk titik akhir yang sama.